Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Semangat belajar pada pagi hari ini. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema masih belum adil, udah mau nambah. Aduh, coba adil dulu ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan hari ini mengenai poligami ya. Ustazah Lulung, aku mau nanya, kalau nasi sudah menjadi bubur, nasi sudah menjadi bubur, gorengan sekalian jadi bubur. Ini kan udah terlanjur ya, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya si istri harus sudah tahu kalau suaminya nauzubillah min zalik berpoligami. Nah istri itu, jamaah mohon disimak ya, istri itu harusnya bertahan dengan suaminya walaupun sakit hati atau mendingan minta pisah. Mohon penjelasannya saja Lulung. Apakah itu? Silakan. Mohon izin Habib, Ustadz Maulana, Kak Soni dan juga jamaah-jamaahku yang cantik manja. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah di rumah yang lagi pada nyuci, nyetrika, pada siap-siap ya buat nganterin anak ke sekolah. Tetaplah berjuang. Masalahnya gimana jika terjadi ketelanjuran? Udah yang namanya membina rumah tangga, baru tahu ternyata suaminya punya istri lagi di sana. Sudah menikah pula, sudah 3 tahun, bahkan udah ada yang 10 tahun. Nah lo, bagaimana tuh ya? Ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, kalau emang kita kuat, kalau emang kita namanya mungkin ilmunya sudah yang tadi memahami, suami juga memahami, maka lanjutkan saja. Karena apa? Berpisah juga percuma karena sudah 3 tahun baru ketahuan, ya kan pemirsa? Karena apa? Di hati, ya Allah, ternyata aku baru tahu, ternyata selama ini aku dibohongi oleh suamiku. Kalau memang ini adalah pahala untuk ya Allah, aku lanjutkan karena aku tidak mau berpisah. Kenapa? Aku pikirin anak, pikirin masa depan, segala macam. Aku tidak mau egois dengan diriku sendiri. Misalnya loh ya, seperti istri daripada Fir'aun, bahwasanya walaupun zalim seperti apa Fir'aun, tetap Asya binti Mazahim menikahi Fir'aun dalam artian dalam kesabaran, sehingga Allah berikan apa? Rumah di sorga. Nah, Bu, ibu mau rumah di sorga apa lakinya kawin lagi? Ayo. Pilihan yang sangat berat sekali. Jadi kalau kita ngikutin Asya binti Mazahim, maka dia akan lanjutkan rumah tangga itu. Tapi ya, kalau misalnya kita nggak kuat, daripada kita bareng-bareng terus sampai sakit hati, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 229, daripada mas saya berdosa, saya tidak ikhlas, tapi saya bilang ikhlas, saya bohong dengan diri saya sendiri, mendingan kita pisah aja deh ya. Maaf, saya nggak kuat, saya angkat tangan. Maka seorang suami ya, jangan sampai yang namanya ngebohongin istri. Ya ampun, dulu aja ya, waktu tarupan ya, bagaimana kau menerima lamaran aku, pernikahan kita ini? Saya terima bang, dengan syarat bla 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 bla, dibohongin. Jadi sebagai seorang istri yang sudah terlanjur ya, tetap ya yang namanya kita sebagai suami berikan kasih sayang, jangan sampai ngumpet-ngumpet sama istri. Ya ampun, istri aja nih ngasih duit ngumpet-ngumpet, boleh nggak? Bunda pernah nggak dapat duit dari suami ngasih ke ibu kita ngumpet-ngumpet? Dimarahin nggak sama suami kalau ngumpet-ngumpet? Nah kita ngasih duit aja sama orang tua kita ngumpet-ngumpet diomelin, masa dia menikah lagi dia ngumpet-ngumpet? Tolong dong, kasihan istrinya. Karena yang namanya seorang istri ketika dibohongin, ya Allah, bukan hanya yang namanya kita mikirin rumah. Kalau aku nikah nanti rumahnya pasti punya, ya kan Bu? Bukan ruang yang namanya ruang di keluarga, tapi ruang kamar, tapi adalah ruang jiwanya. Tidak hanya membutuhkan relung kamar, tapi relung hatinya. Cie gitu dong, cie gitu dong. Ibu bengong. Emang ada di poligami di sini nih? Enggak ya, alhamdulillah. Jadi seorang suami, yuk sama-sama yuk kita bangun rumah tangga, jangan cuma dengan yang namanya ngumpet-ngumpet. Karena kalau ngumpet-ngumpet itu udah mengawal itu, giliran ke istri bilang sunnah Nabi, pahala. Tapi giliran lalak lirik kagak dipikirin tuh. Lirik-liriknya dipikirin nggak tuh? Ta'arufnya duluan ya kan? Wah, ini kayaknya bakal jadi bini kedua nih. Yang nggak enak lagi ketika dia sudah menikah lagi, jangan sampai pemirsa. Mungkin kita sama suami percaya, mungkin si istri percaya, tapi kadang yang datang belakangan ini pengen nguasain, benar nggak? Maka dinyatakan dalam hadis, janganlah seorang wanita atau laki-laki itu ya
Yang namanya dia punya piring, ada isinya, jangan kau kosongkan piringnya hingga kamu mau masuk ke piring itu. Aduh. Nggak boleh, haram hukumnya. Lagian yang terang-terangan kan lebih berkah daripada yang Iya. ngumpet-ngumpet ya. Mendingan ngomong kan apa? Ngumpet-ngumpet ketahuan juga. Mendingan juga ngasih tahu. Hidup gak tenang. Aduh, nauzubillahi min zalik. Ntar dompet juga nggak tenang. Iya, nauzubillahi min Semuanya zalik. nggak tenang. Terima Ya, kasih saya Ustazah duduk aja Lulung daripada ya. saya nggak tenang, saya Ya duduk aja deh. Allah, semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi pada kita ya. Amin. Dan semoga yang terbaik dalam setiap hubungan masing-masing jamaah yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Karena biasanya kan kalau poligami, kalau misalnya ada yang ngelakuin itu kan berkahnya kalau jujur gitu ya. Tapi masih juga ada juga orang karena mikir yang ngumpet-ngumpet, ah ya udahlah ngumpet-ngumpet aja karena lebih baik minta maaf deh daripada minta izin nantinya. Nah, ini yang mau kita bahas nih jamaah ada di rumah nih. Ustadz Maulana. Iya, iya. Daripada minta izin lebih baik minta maaf. Ya. Pertanyaannya gimana kalau misalnya ada suami yang udah minta izin sama si istri, ternyata istrinya menolak. Ya. Itu dilanjutin atau tetap gue kekeh, gue harus nikah, gue harus poligami lagi. Oke. Gimana Kita bahas ya. tuh? Kita bahas Ustaz Maulana. Izin silakan. Habib dan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua suami dimanapun berada, kenapa istrinya tidak di-spill apa? Spill. Spill. Spoiler. Spill. Di-spill? Iya. Maksudnya apa? Ditayangkan lah fotonya istrinya di wallpapernya. Wallpaper ya? Wallpaper. Iya itu. Di handphonenya ada foto istrinya kayak Sony. Yeah. Tepuk tangan dulu buat Sony. Masya Allah. Bagus. Kenapa? Coba lihat handphone saya depannya. Foto siapa? Foto saya sama keluarga. Iya. Kenapa? Mau dikira bujangan? Aduh. Ini yang harus ditekankan kepada Ustaz. Bukankah kalau menikah lagi bisa menikah tanpa izin istri? Mohon maaf, alhamdulillah. Untungnya kita berada di negara Indonesia yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tangan, Masya Allah. Yang mana tidak boleh menikah tanpa izin istri. Apalagi PNS, jangan harap. Betul. Satu hal lagi buat kita semua. Yang dikhawatirkan adalah pernikahan saudara. Yang dikhawatirkan karena dia tidak tahu siapa bapaknya, dirahasiakan, terjadilah pernikahan saudara. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semuanya, berbicara tentang izin, restu, ridho, janganlah ada kebohongan, ada dusta di antara kita, karena kebohongan itu mendatangkan apa? Keburukan, dan keburukan itu mendekatkan pada neraka. Kalau kita jujur pasti dekat dengan kebaikan, dan kalau sudah baik maka akan mendekatkan kepada surga. Makanya berlaku jujurlah dalam ucapan, tindakan, perbuatan. Maka kalau berbicara tentang menikah lagi, sebaiknya harus izin dari istri, meskipun tanpa izin pun boleh. Kebayang nggak? Siti Sarah saja mengizinkan suaminya menikah lagi, masih ada sakit hati di hatinya, sehingga Siti Hajar dibawa dari Palestina menuju ke Mekah. Jadi Siti Hajar di Mekah, nah lalu Siti Sarah di Palestina. Makanya hati-hati dengan wanita. Apa lagunya, Bu? Ku menangis membayangkan. Dan jangan pernah sakiti hati wanita, karena doa wanita itu 3 kali lipat dibandingkan doa seorang laki-laki. Karena ketika wanita berdoa, ikut doanya bentuk perhatian dan kasih sayang. Mohon maaf tanpa menggurui, kalau berbicara tentang wanita, lihatlah wanita, kasihanilah wanita, sayangilah wanita, jangan sakiti wanita, karena ibumu adalah wanita. Anakmu adalah wanita. Saudaramu juga ada wanita. Bibimu adalah wanita. Kucingmu wanita. Maka nenekmu wanita. Ustazah Lulu wanita. Aku jadi malu.
Zainuddin MZ, Wow. Roma Irama, Wow. Putri Indonesia, Wow. dan Nesel penjual jamu. Wow. Di atas Aagim, Yeah. tengah-tengah Niji, Oh. Naruto, Wow. film India, Hey. Pak Ustadz, Wah. Ulan Jamila, Wow. ayat-ayat cinta, Hey. Laskar Pelangi, Hey. perempuan berkalung sorga. Oh. Masih mau? Mau. Manohara, Wah. ibu-ibu majelis taklim, Wah. istri pejabat. Wah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana. Ridho Roma, Oh, masih ada? Chris John, Wah. Mak Lampir. Wah. Masih ada lagi? Apa lagi? Apa lagi? Pocong. Ya, nauzubillahi. Tepuk tangan dong. Semangat buat kalian yang ada di sini, buat jamaah yang ada di rumah Mas Sani, juga, Mas para Sani. perempuan hebat. Mas Masya Allah. Sani, masih Hebat. ada lagi, satu lagi. Apa lagi? Dikit kepala. Dikit kepala apa? Bunuh diri, bukan dong. Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, jamaah yang ada di studio, aku punya tayangan. Seorang pria nekat menikahi istri kelima. Kita lihat tayangannya, silakan. Lihat kelima, Bib. Kelima tuh. Kelima dalam syariat agama, Oh. maka berdosa. Aduh. Jadinya zina. Padahal kan Rasulullah kan poligami karena wahyu dari Allah ya. Wah, itu betul. Nah kalau zaman sekarang ada nggak sih yang menikah tuh karena sebenarnya niat murni karena ibadah gitu, Bib, bukan cuma karena hawa nafsu aja. Murni karena ibadah. Bukan cuma hawa nafsu, Bib. Menarik ini. Oh, betul, Kita ya, tanya Bib, Ustaz Maulana. Ya. Habib aja. Gimana penjelasannya Habib? Kalau Ustaz Maulana nambah juga belum. Ya Allah. Apa Ustaz Maulana, Ustaz Jalulung. Aduh kasihan kalau bahas masalah nikah tuh kasihan Ustaz Maulana. Karena apa? Karena nggak diajak-ajak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, nikah menjadi wajib apabila dia tidak bisa menahan daripada hawa nafsunya. Udah punya rezeki, uangnya Ustaz Maulana banyak, ya kan? Amin. Banyak Ustaz Maulana banyak Rajin uangnya, melintir. Masya Allah. Ya kan, punya pesantren juga, Masya punya Allah. sekolahan juga, Masya punya Allah. itu macam-macam. Tapi masih kuat puasa. Ya kan, puasa menahan hawa nafsu berarti masih lanjut. Tapi kalau nggak kuat puasa, wajib untuk menikah. Itu bahasan yang pertama, masih belum nyambung. Yang nyambungnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perintah dari Allah. Al-Quran merupakan kalamullah, hadis merupakan perkataan Rasulullah, yang merupakan semuanya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Tercipta innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ketika ditanya Rasulullah menikah, semuanya itu adalah dengan kehendak Allah. Yang pertama adalah menikah dengan Siti Khadijah. Berapa umur Siti Khadijah? Tadi disampaikan Ustaz Maulana, 40 tahun umurnya. Rasulullah masih perjaka ting-ting, ya kan? Perjaka tulen 25 tahun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istri yang lainnya, semuanya itu dengan perintah Allah. Yang pertama, memperkuat daripada hubungan. Hubungan apa? Kekuatan dalam menciptakan daripada kekuatan kabilah atau kepala suku atau memperkuat daripada jazirah Arab. Yakni siapa sih mertua Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya kan? Ini adalah mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga memperkuat daripada apa? Tahanan perang yang sehingga semuanya itu menjadi sebuah kebaikan di dalamnya. Dan siapa yang dinikah Rasulullah? Cuman satu yang perawan, Siti Aisyah. Yang lain semua janda. Anaknya 4 lah, anaknya banyak lah. Dan juga udah tua-tua, bukan masih muda. Kalau sekarang nikah harus apa? Hah? Harus muda, cantik, glowing, manikur, pedikur, cukur, Ustaz Maulana biasanya. Nah, itu pengen yang seperti itu. Pengen yang bening, glowing, cantik, enak dilihat, ini itu dan lain sebagainya. Apabila kalian menikahi, ingat nih, menikahi seseorang dengan nafsunya, dengan keinginannya, dengan hasratnya, menciptakan sebuah ketidakadilan, maka tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Kalau misalkan ditanya, siapa sih yang boleh untuk nikah? Ya mereka untuk nikah itu diperbolehkan kalangan mereka untuk menyebarkan syariat agama. Mereka untuk berdakwah kalangan ulama diperbolehkan. Ulama siapa lagi? Umara, pemimpin, seorang raja. Terus ketiga siapa? Orang kaya. Agar apa? Sakhwatul agniya. Dia bisa memperbanyak daripada keturunannya dan menjadi pengusaha-pengusaha menciptakan itu. Ulama agar anak-anaknya menjadi orang alim, orang yang saleh. Dengan apa? Dengan tujuan untuk apa? Untuk menyebarkan dakwahnya, tapi dengan adil.
Kalau nggak adil, aduh. Kalau nggak adil, aduh. Aduh apa adul tadi tuh? Aduh. Kalau nggak adil berbahaya. Karena apa? Jangan kalian menjual ayat. Boleh nikah itu 2, 3 atau 4. Boleh syariat agama dibenarkan. Itu mubah hukumnya, bukan sunnah. Apalagi kalau misalkan tidak adil, haram hukumnya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah jalan, sehingga menjadi kehancuran di dalamnya. Bahaya. Satu aja nggak habis mau nambah. Aduh, satu aja nggak habis mau nambah. Satu aja nggak selesai mau nambah. Aduh. Satu aja udah berisik banget. Aduh, ya Allah, tepuk tangan untuk Habib Usman. Masya Allah. Jadi satu berisik. Tadi ada yang curhat. Tadi ada yang curhat. Putri. Ya Allah. Karpu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua jamaah yang ada di rumah, jamaah ada di studio, Masya Allah. Aku sudah menjadi perwakilan dari jamaah ya, membacakan keluh kesah jamaah sehingga dijawab sama guru-guru kita. Tapi tenang aja, masih ada lagi pertanyaan yang lebih bagus, lebih menarik pastinya yang akan dijawab juga sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah, nggak lama kok. Jamaah. Alhamdulillah. Kayaknya Habib itu dari hati loh. Aduh, paling dalam.